Aksi demo supir taksi sekota Batam dengan membawa armada taksi mereka menyebabkan ruas jalan sekitar Engku Putri macet total. Aksi demo para supir taksi sekota Batam ini mulai berlangsung sejak Selasa pagi. Para supir taksi membawa sendiri armada taksi mereka dan menyebabkan ruas jalan di sekitar Engku Putri macet total. Akibat demo para supir taksi tersebut, para pegawai dan karyawan yang berkantor di sekitar Engku Putri jadi terganggu. Kondisi ini terus berlangsung hingga Selasa sore, usai digelar pertemuan tertutup antara pemerintah kota dan perwakilan para supir taksi. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Zul Hendry, proses kajian dan evaluasi terhadap rencana beroperasinya taksi Bluebird sudah dilakukan dengan matang. Sudah melalui proses. Tapi Organda katanya nggak ada dilibatkan itu, Pak. Tadi waktu orasi ketua Organda Batam. Ketua yang lama, dia kan baru. Prosesnya terjadi kita Organda ketua yang lama. Siapa itu, Pak? Jadi melalui kajian katanya, Pak. Kajian. Yang dulu Bapak sedangkan. Iya, harus melalui kajian dengan evaluasi. Hasil kajian sendiri ada nggak, Pak? Kajian itu kajian yang telah dilakukan tahun 2003. Zul Hendry juga mengatakan sebanyak 50 unit armada Bluebird sudah didatangkan ke Batam. Secara bertahap, jumlah armada taksi akan terus bertambah untuk mencukupi kekurangan 701 armada taksi di Batam. Namun begitu, peluang untuk berusaha di bidang pertaksian tetap terbuka bagi pihak-pihak lainnya asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Oktarian melaporkan dari Batam. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam serta perwakilan supir taksi menggelar rapat tertutup guna membahas tuntutan para supir taksi. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Wakil Wali Kota Rudi, perwakilan supir taksi dengan turut disaksikan Kapolresta Barelang, langsung menggelar rapat tertutup guna membahas tuntutan para supir taksi pada Selasa siang. Hasil pertemuan tersebut akhirnya menyimpulkan Pemko Batam siap mencabut kembali izin yang telah diberikan kepada Bluebird dengan syarat para supir taksi dan operator yang sudah ada saat ini siap dan mau memperbaiki administrasi manajemen dan teknis pertaksian di kota ini. Menurut Dahlan, angkutan taksi di Batam tidak tertib administrasi dan teknis. Kita merasakan bahwa pertaksian di Batam ini tidak tertib. Ada dua hal, pertama administrasi dan manajemen, yang kedua teknis. Itulah yang membuat kenapa kita memberi izin kepada satu perusahaan untuk beroperasi di Batam. Ternyata perusahaan ini mendapat reaksi dari pertaksian di Batam. Karena masalah utamanya adalah masalah manajemen dan administrasi serta teknis, jadi bangkai mobilnya adalah di mereka. Karena itu pada hari ini mereka mengadakan unjuk rasa dan memarkirnya di bawah. Rencananya armada taksi di Batam akan bertambah dengan masuknya armada taksi Bluebird. Namun belum lagi beroperasi, rencana itu justru mendapat tentangan keras dari para supir taksi yang sudah lebih dulu beroperasi di sini. Oktarian melaporkan dari Batam. Sebanyak 82 pengungsi Rohingya Myanmar masih berada di Rudemin, Pusat Tanjung Pinang. Mereka merupakan korban kekerasan etnis dan agama serta pelarian dari negaranya. Sebanyak 82 pengungsi Rohingya Myanmar saat ini masih berada di Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Mereka merupakan korban kekerasan etnis dan agama serta pelarian dari negaranya Myanmar. Kebanyakan dari pengungsi tersebut kabur melewati Bangladesh, kemudian dilanjutkan ke Malaysia dan akhirnya menuju Indonesia. Bagi kita dalam menangani mereka ini di sini? Sebenarnya kita kan di sini fungsi Rudenim ini kan hanya melakukan pendetensian, ya kan, pengisolasian. Tugas pokok kita di sini. Nah, nanti dengan kerjasama dengan pihak IOM, setelah mereka memperoleh, ini kan awalnya mereka adalah sebagai pencari suaka, asylum seeker. Melalui proses wawancara dan verifikasi dari negara asalnya, pihak UNHCR menetapkan ini loh yang status pengungsi. Kita kan Islam sana kurang saja, Islam sikit saja, yang Buddha sana banyak. Itu yang Buddha Islam tak suka, dia orang itu Islam saja yang bunuh-bunuh saja, rumah-rumah bakar, itu ampa orang tak boleh kumpul, itu masjid kasih kunci tak boleh semayam, itu sana banyak susahan sana. Kepala Rudenim Tanjung Pinang, M. Yunus Junaid, menjelaskan kebanyakan dari pengungsi ini ingin kembali ke negaranya. Namun, negara mereka tidak mengakui mereka sebagai warganya. Sedangkan,
Negara ketiga yang akan menampung mereka juga ada yang tidak mau menerima mereka. Saat ini pengungsi Rohingya di Rudenim Tanjung Pinang sudah mendapat penanganan dari Badan Dunia, seperti UNHCR dan IOM. Meski demikian, para pengungsi tetap menginginkan kebebasan. Lisa Idah dan Mardiansa Hasim melaporkan dari Tanjung Pinang. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Detak kali ini. Saya Putri Dinar bersama kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.